Kabut tebal menyelimuti Gunung Hitam. Hujan deras mengguyur, seakan langit ikut meratap malam itu. Di atas altar batu, seorang bayi menangis meraung, tubuhnya yang mungil dibalut kain compang-camping. Para tetua sekte kabut hitam berdiri mengelilinginya dengan wajah dingin. Bayi ini lahir tanpa akar roh, kata seorang tetua dengan nada penuh penghinaan. Ia hanya akan menjadi beban, buang saja ke jurang biar dimakan binatang buas. Patriark Yin Chang Hun menatap tajam ke arah bayi itu. Ada keraguan sesaat dalam sorot matanya, tapi segera hilang. Takdirnya sudah diputuskan. Bayi ini akan menjadi celaka sekte bila dibiarkan hidup. Seorang murid membawa bayi itu mendekati tebing. Tangisan bayi menggema, namun tak seorang pun menoleh. Di saat petir membelah langit, tubuh mungil itu dilempar ke dalam kegelapan jurang. Semua orang mengira itu akhir dari kisah seorang sampah tanpa roh. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Hujan berhenti tiba-tiba seolah waktu menahan napas. Bunga liar yang tumbuh di tebing bermekaran di luar musim, dan air terjun di bawahnya berubah arah untuk sesaat, seakan menyambut bayi itu. Di desa kecil di kaki gunung, Lan Yuerong yang sedang mencari ramuan mendengar tangisan samar terbawa angin. Ia berlari ke arah suara itu dan betapa terkejutnya ketika mendapati seorang bayi tergeletak di tepi sungai dengan cahaya samar menyelimuti tubuhnya. Aneh, bayi ini tidak mati jatuh dari tebing setinggi itu. Gumamnya menunduk menatap mata bulat bayi tersebut yang bening tanpa noda. Saat ia menyentuh tangan bayi itu, jantungnya berdegup kencang. Udara sekitar terasa bergetar, dan di tanah sekitar mereka rumput tumbuh dalam sekejap, padahal sebelumnya hanyalah tanah becek bekas hujan. Lan Yuerong menggigit bibirnya. Ia tahu, bayi ini bukan bayi biasa. Meski ia tidak bisa merasakan akar roh di tubuh mungil itu, justru ketidakadaan itulah yang terasa mengerikan. Seperti tubuhnya adalah kekosongan yang bisa menelan segalanya. Aku akan membawamu pulang, bisiknya lirih. Mulai sekarang, kau adalah bagian dari hidupku. Ia memberi nama pada bayi itu, Mo Tianshu, karena ia datang dari kehampaan tebing, Ekshu, kehampaan, dan diturunkan dari langit yang murka. Seiring berlalunya malam, desas-desus mulai beredar di desa kecil itu. Ada yang berkata, Lan Yuerong membawa pulang bayi dari langit. Ada pula yang menyebutkan bayi itu membawa sial. Tetapi tak seorang pun bisa menyangkal, semenjak Tianshu datang, sawah yang gagal panen mulai subur kembali. Pada suatu pagi, ketika Tianshu masih bayi, Guo Zhenhai, pemuda desa bertubuh kekar, mengangkatnya tinggi-tinggi sambil tertawa. Bayi ini punya aura aneh, tapi aku suka. Dia seperti adik laki-laki bagiku. Tepat saat itu, langit mendung kembali terbuka. Sinar matahari menimpa tubuh Tianshu, membuatnya bersinar bagai giok hidup. Orang-orang desa hanya bisa menatap dengan mulut ternganga. Di kejauhan, tersembunyi di balik kabut gunung, seorang pengelana misterius bernama Bai Chen Shui menyipitkan mata sambil mengamati dari jauh. Ia menyeringai samar. Heh, yang mereka buang ternyata bukan sampah, melainkan benih dari segala jalan dao. Dunia akan segera kacau. Tangisan terakhir Tianshu malam itu bergaung panjang, mengguncang hutan, membuat sekawanan binatang buas lari terbirit-birit. Seolah seluruh alam semesta telah mendengar kedatangan seorang bayi yang kelak akan membuat para leluhur bersujud. Tahun-tahun berlalu, desa kecil di kaki Gunung Hitam kini mengenal Mo Tianshu sebagai anak aneh. Ia tumbuh sehat meski tidak pernah menunjukkan tanda memiliki akar roh. Anak-anak seusianya mulai belajar menyalurkan energi roh, sementara Tianshu hanya bisa duduk menatap kosong. Namun justru karena itu, semakin banyak hal ganjil terjadi di sekitarnya. Suatu pagi, ketika anak-anak desa berlatih mengendalikan api kecil, Tianshu duduk di samping sambil memandang. Tanpa sadar, api-api mereka membesar, lalu padam begitu saja. Anak-anak panik, dan guru desa menuduh Tianshu membuat ulah. Namun, tubuh Tianshu hanya gemetar. Matanya polos, tak mengerti apa yang baru saja terjadi. Lan Yuerong mencoba menenangkan semuanya. Dia tidak melakukan apapun. Justru mungkin energi roh kalian ditelan oleh kekosongan dalam dirinya. Ucapannya membuat orang dewasa desa saling pandang. Mereka tahu ini bukan hal wajar. Guo Zhenhai yang kini berusia remaja melindungi Tianshu dari cercaan. Kalau kalian menyalahkannya lagi, kalian berurusan denganku, katanya keras, membuat suasana mereda. Bagi Zhenhai, Tianshu memang adik yang harus dijaga.
apapun anehnya. Malam itu, Tianshu terjaga sendirian. Ia duduk di bawah pohon tua di belakang rumah. Angin malam bertiup dan tiba-tiba pohon itu bergetar. Dari cabang-cabangnya, bunga-bunga mekar bersamaan, padahal seharusnya baru musim dingin. Tianshu menatap ke tangannya. Ia tidak merasakan energi roh apapun, tapi bumi seolah merespon dirinya, seakan dunia adalah tubuh lain yang mengikuti napasnya. "Apa aku berbeda dari yang lain?" bisiknya lirih. Di sisi lain, jauh di dalam sekte kabut hitam, seorang murid melaporkan kabar aneh kepada Patriark Yin Changhun. "Guru, desas-desus menyebut seorang anak di desa bawah gunung membawa kesuburan kemanapun ia berada. Ada kemungkinan bayi yang dulu kita buang masih hidup." Mendengar itu, wajah Yin Changhun menegang. Api biru menyala di matanya. Kalau benar dia masih hidup, maka ramalan leluhur tidak bisa dianggap sepele. Kirim orang untuk menyelidiki. Jika itu dia, pastikan tak ada jejak yang tersisa. Beberapa hari kemudian, Tianshu ikut Zhenhai dan anak-anak desa ke hutan berburu. Saat mereka terpojok kawanan serigala, sesuatu mengejutkan terjadi. Serigala-serigala itu menatap Tianshu, lalu meringkuk ketakutan dan lari tanpa alasan. Anak-anak bersorak kegirangan, mengira keberuntungan berpihak. Namun Zhenhai menoleh ke Tianshu dengan ekspresi campur aduk, antara bangga sekaligus khawatir. "Kau, bahkan binatang buas tunduk padamu?" Lan Yuerong semakin cemas. Ia mulai sadar, semakin Tianshu tumbuh, semakin kuat pula pengaruh aneh di sekitarnya. Namun hatinya tetap teguh. "Apapun yang terjadi, aku tak akan membiarkan mereka menyakitimu," katanya sambil memeluk Tianshu erat malam itu. Kabar ajaib itu cepat menyebar. Pedagang dari luar desa mulai mendengar gosip tentang anak pembawa kesuburan yang membuat tanaman tumbuh lebih cepat. Beberapa menganggapnya berkah, beberapa lagi menganggapnya kutukan. Di tengah kegelisahan itu, Qin Wuyu, seorang gadis muda dengan mata aneh seperti memantulkan bintang-bintang, tiba di desa. Ia berjalan langsung ke arah Tianshu, lalu menatapnya dalam-dalam. Senyum tipis muncul di wajahnya. "Jadi, kau yang kusebut dalam penglihatan, tubuh tanpa roh, namun dunia menjelma sebagai rohmu." Lan Yuerong terkejut. "Siapa kau sebenarnya?" "Aku hanya pengelana," jawab Qin Wuyu, meski sorot matanya terlalu dalam untuk seorang gadis biasa. Ia menatap Tianshu sekali lagi, lalu berbisik begitu pelan, hanya Tianshu yang mendengarnya. "Bayi yang dibuang akan menjadi leluhur dari semua leluhur. Ingatlah kata-kata ini." Sejak hari itu, Tianshu merasa hidupnya tak lagi sama. Suara dunia semakin jelas di telinganya. Gemuruh bumi, bisikan air, bahkan aliran bintang di langit. Ia belum mengerti arti semua itu, tapi dalam dirinya ada perasaan asing. Seolah-olah segala dao yang ada hanyalah cermin darinya. Dan dari kegelapan gunung hitam, sepasang mata tua memandang ke arah desa dengan senyum getir. Bai Chenshui kembali muncul, bergumam pada dirinya sendiri, "Benih itu tumbuh lebih cepat dari yang kuduga. Dunia takkan pernah tenang lagi." Langit sore memerah, awan bergulung seakan menyimpan firasat buruk. Di desa, Tianshu sedang membantu Zhenhai mengangkat air dari sumur, ketika tiba-tiba hawa dingin menusuk turun dari pegunungan. Burung-burung beterbangan panik dan anjing-anjing desa menggonggong tanpa henti. Lan Yuerong yang sedang menumbuk obat di rumah terdiam. Ia merasakan tekanan spiritual asing, berat dan penuh niat membunuh. Tangannya gemetar. "Mereka datang," bisiknya. Dari jalan setapak, 3 sosok berjubah hitam muncul. Di dada mereka terukir simbol kabut berputar, tanda murid inti sekte kabut hitam. Mereka berjalan tanpa menyapa, aura dingin menyelimuti seluruh desa. Orang-orang buru-buru menutup pintu ketakutan. Pemimpin mereka, seorang pria berwajah kurus bernama He Yuan, menatap sekitar dengan sorot tajam. Desa kecil busuk ini menyembunyikan sesuatu yang seharusnya sudah lama hilang. Keluarkan bocah itu. Guo Zhenhai maju, tubuh kekarnya menegak bagai tembok. "Apa yang kalian inginkan dari desa kami?" He Yuan tersenyum sinis. "Kami hanya mencari seorang anak, tidak punya akar roh, tapi membawa kekacauan dao. Bawa dia ke sini atau desa ini akan jadi abu." Tianshu berdiri di belakang Zhenhai, tubuh mungilnya bergetar.
Ia belum tahu arti kata-kata itu, tapi hatinya merasa dingin. Lan Yuerong segera mendekap Tianshu erat-erat. "Kalian tak akan menyentuhnya selama aku hidup." He Yuan terkekeh, lalu melambaikan tangan. Dua murid hitam menyerbu maju. Energi roh hitam meledak dari telapak tangan mereka, menabrak dinding kayu rumah desa, menghancurkan atap dengan mudah. Orang-orang desa menjerit. Zhen Hai menggertakkan gigi, mengangkat kapak besar. Dengan teriakan keras, ia menyerang salah satu murid. Benturan keras terjadi, tubuh Zhen Hai terpental beberapa langkah, namun entah bagaimana ia masih berdiri. "Kalau mau Tianshu, lewati aku dulu." Melihat itu, murid hitam kedua mengayunkan pedang roh ke arah Zhen Hai. Namun tepat sebelum pedang itu menyentuhnya, tiba-tiba cahaya samar keluar dari tubuh Tianshu. Angin berputar, tanah bergetar, dan pedang itu patah menjadi serpihan, seakan dunia menolak keberadaannya. Semua orang terkejut. Lan Yuerong menatap Tianshu dengan mata terbelalak. Bocah itu berdiri dengan tangan terkepal, meski wajahnya pucat. "Aku tidak ingin mereka menyakiti semua orang," ucapnya pelan, nyaris seperti bisikan. He Yuan menegang. Ia tahu bocah ini tidak punya akar roh, tapi kekuatan yang baru saja muncul bukanlah teknik kultivasi apapun yang pernah ia lihat. Itu murni reaksi alam yang tunduk pada sang bocah. "Jadi benar," He Yuan mendesis. "Bayi yang kami buang kini menjadi ancaman, tidak boleh dibiarkan hidup." Ia mengangkat kedua tangannya, membentuk kabut hitam pekat yang menelan cahaya senja. Energi roh pekat itu menekan seluruh desa, membuat orang-orang berlutut tak sanggup berdiri. Bahkan Zhen Hai merasakan dadanya hampir pecah. Tianshu menatap kabut itu, matanya penuh ketakutan. Namun saat ia melangkah maju satu langkah, tanah di bawah kakinya bergetar. Akar-akar pohon pecah dari tanah, merambat liar, lalu membentuk dinding alam yang menahan kabut hitam. Orang-orang desa menatap dengan takjub. Lan Yuerong menutup mulutnya, hampir tak percaya. Dia benar-benar dilindungi dunia itu sendiri. He Yuan menggeram marah. "Dasar monster kecil." Ia melompat, hendak menebas Tianshu dengan pedang energi hitam yang lebih besar. Tepat pada saat itu, sebuah suara jernih memecah udara. "Berhenti." Qin Wuyu muncul di depan Tianshu, berdiri tenang dengan mata berkilau seperti bintang. Dengan satu tatapan, pedang energi hitam itu hancur jadi debu. He Yuan terhuyung, wajahnya pucat. Ia mengenali aura gadis itu. "Kau, mata bintang dari klan kuno. Kenapa melindungi bocah ini?" Qin Wuyu menunduk sebentar ke arah Tianshu, lalu tersenyum samar. "Karena ia bukan bocah biasa. Ia adalah poros semua Dao. Bahkan jika kau membencinya, dunia tak akan membiarkanmu menyentuhnya." Desa terdiam, hanya suara napas terengah-engah yang tersisa. Tianshu menatap Qin Wuyu, bingung sekaligus lega. Ia belum paham sepenuhnya, tapi jauh di dalam hatinya ada sesuatu yang bergetar. Kata-kata tentang leluhur semua leluhur. Perlahan mulai terngiang. Kejadian di desa itu tak bisa lagi disembunyikan. Murid-murid sekte kabut hitam yang dikirim tak kembali. Hanya kabar samar tentang kabut yang hancur dan seorang bocah yang ditolak oleh dunia. Bisikan pun mulai menyebar, melewati jalur pedagang, lewat lidah-lidah yang tak pernah berhenti berputar. Di desa, Tianshu kembali menjalani hari-hari biasa. Namun setelah malam penyerangan itu, banyak tetua desa mulai menjaga jarak darinya. Mereka takut, bukan hanya pada sekte kabut hitam, tapi juga pada bocah yang membuat alam gemetar setiap kali ia marah atau takut. Lan Yuerong tetap berada di sisinya, menyiapkan ramuan, memasakkan makanan, seakan tak ada yang berubah. Tapi matanya selalu waspada, setiap suara di luar rumah membuatnya siaga. Ia tahu yang datang berikutnya bukan lagi murid sembarangan. Guo Zhen Hai pun semakin rajin berlatih, kapak kayu di tangannya berganti menjadi kapak besi. "Kalau mereka datang lagi, aku akan mematahkan tulang mereka," katanya lantang, meski diam-diam ia sadar kekuatannya tak sebanding dengan sekte besar. Sementara itu, Qin Wuyu tak pergi. Ia sering duduk di bawah pohon bersama Tianshu, bercerita tentang bintang-bintang, tentang jalan Dao yang tak semua orang bisa pahami. Tianshu mendengarkan dengan penuh rasa ingin tahu, meski masih belum mengerti sepenuhnya. "Kenapa mereka ingin membunuhku?" tanya Tianshu suatu malam, suaranya lirih.
Qin Wuyou menatap langit. Karena keberadaanmu mengacaukan fondasi dunia mereka. Semua sekte, semua jalan dao, takut jika satu bocah tanpa akar roh mampu mengguncang hukum yang sudah mereka yakini ribuan tahun. Tianshu terdiam, mencoba memahami. Ia tidak merasa hebat, ia hanya merasa berbeda. Di sisi lain, di Aula Agung Sekte Kabut Hitam, Patriark Yin Changhun duduk di atas singgasana batu hitam. Aura menakutkan memancar dari tubuhnya, membuat murid-murid berlutut. Anak itu masih hidup. Bocah yang seharusnya mati telah menumbuhkan kekacauan dao. Jika tidak dihancurkan sekarang, ia akan menjadi penguasa di atas semua leluhur. Seorang tetua menunduk. Patriark, kita bisa mengirim pasukan inti untuk menghancurkan desa itu. Yin Changhun menggeleng perlahan. Belum. Dunia sudah mulai mengawasimu. Kita perlu cara halus. Jangan biarkan sekte lain mencium kelemahan kita. Namun dalam hatinya ada rasa takut. Ia ingat ramalan leluhur sekte. Bayi yang dibuang akan menjadi kehampaan yang menelan dao. Tak hanya sekte Kabut Hitam, kabar itu juga sampai ke telinga sekte-sekte besar lainnya. Ada yang penasaran, ada yang serakah, ada pula yang ingin menjadikan bocah itu murid. Dunia kultivasi mulai bergetar, meski Tianshu sendiri belum menyadarinya. Di desa, Tianshu berjalan sendirian di sawah suatu pagi. Burung-burung hinggap di pundaknya tanpa takut. Rumput tumbuh subur di jejak kakinya. Petani desa yang melihat hanya bisa menunduk dengan perasaan campur aduk antara syukur dan ngeri. Malam berikutnya, Bai Chenshui muncul di depan rumah Tianshu. Ia menatap bocah itu sambil tertawa kecil. Kau bahkan belum mengerti siapa dirimu, tapi dunia sudah membicarakan namamu. Hati-hati Tianshu, kau bukan lagi milik dirimu sendiri. Lan Yuerong menatap Bai Chenshui dengan curiga. Siapa kau? Kenapa selalu muncul lalu menghilang? Pria eksentrik itu hanya terkekeh. Aku hanya penonton. Tapi ingat, bila semua jalan dao berpusat padanya, maka ia tak hanya musuh sekte Kabut Hitam, tapi juga musuh surga itu sendiri. Kata-kata itu membuat udara di sekitar terasa semakin berat. Tianshu memandang tangannya yang kecil, lalu menggenggamnya kuat-kuat. Ia tak tahu apa arti semua itu, tapi satu hal pasti, ia tak ingin orang-orang yang mencintainya terluka. Dari balik kabut malam, sosok-sosok asing mulai berkumpul di sekitar desa. Mata-mata dari berbagai sekte, klan, bahkan kerajaan, mengawasi dalam diam. Semuanya menunggu, apakah bocah itu benar-benar layak disebut ancaman, atau berkah yang harus direbut. Dan jauh di atas sana, di langit berbintang, seakan terdengar gema samar. Dao itu sendiri berbisik, yang mereka buang adalah akar dari semua yang ada. Pagi itu, desa kecil dikejutkan oleh kedatangan rombongan asing. Mereka bukan sekte Kabut Hitam, melainkan sekelompok kultivator berjubah putih keperakan dengan simbol burung bangau di dada mereka. Burung bangau melambangkan sekte Baihe, sekte yang dikenal anggun tapi penuh kelicikan. Orang-orang desa gemetar, sekte Baihe bukan sekte sembarangan. Mereka datang bukan untuk berdagang atau meminta ramuan. Mereka datang dengan aura yang jelas, mengincar sesuatu. Pemimpin rombongan, seorang lelaki muda bernama Xie Lingxuan, turun dari pedang terbangnya. Wajahnya tampan, sorot matanya tajam, namun penuh kesombongan. Ia menatap sekeliling, lalu tertuju pada Tianshu yang berdiri di samping Lan Yuerong. Jadi ini anak yang diributkan banyak orang? Lingxuan tersenyum miring. Hanya seorang bocah tanpa akar roh. Sekte besar terlalu berlebihan memperhatikannya. Lan Yuerong segera berdiri di depan Tianshu. Apa maksudmu datang ke sini? Huj. Lingxuan mengibaskan lengan jubahnya, membuat angin tajam berdesir. Tenang saja, aku tidak berniat membunuh. Sebaliknya, aku ingin membawanya ke sekte Baihe. Di sana, ia akan mendapat perlindungan. Dengan bimbingan kami, mungkin bocah ini bisa bermanfaat. Guo Zhenhai maju dengan wajah merah padam. Dia tidak akan pergi kemanapun. Kau pikir kami akan menyerahkannya begitu saja? Lingxuan tertawa. Kau hanya manusia biasa. Apa hakmu menolak? Desa ini bisa hancur hanya dengan satu perintahku. Tianshu yang mendengar semua itu menggenggam erat tangan Lan Yuerong. Ia tidak mengerti mengapa orang-orang ingin membawanya pergi, padahal ia hanya ingin hidup damai di desa. Matanya mulai berkaca-kaca.
Melihat itu, Qin Wuyu melangkah maju. Sorot matanya tajam seperti pedang. Sekte Baihe memang selalu munafik. Katanya melindungi, padahal hanya ingin menjadikan Tianshu sebagai alat penelitian Dao. Ling Xuan tersenyum dingin. Dan kau siapa? Berani bicara begitu padaku? Orang yang melihat kebenaran, jawab Qin Wuyu singkat. Seketika, tensi meningkat. Murid-murid Sekte Baihe mengangkat pedang, siap menyerang bila Ling Xuan memberi perintah. Orang-orang desa ketakutan, beberapa berlutut memohon agar jangan ada pertempuran. Namun sebelum pertarungan pecah, Tianshu melangkah maju. Tangannya kecil, tapi suaranya jelas. Aku tidak ingin pergi dengan kalian. Aku ingin tinggal di sini. Ling Xuan menatapnya dengan tatapan mengejek. Bocah kecil, kau tidak punya hak memilih. Baru saja ia mengangkat pedang untuk menakut-nakuti, tanah di bawah desa bergetar hebat. Dari bawah kaki Tianshu, cahaya samar menjalar, membentuk garis-garis rumit seperti pola Dao kuno. Burung-burung beterbangan, pepohonan bergetar, dan udara dipenuhi resonansi aneh. Pedang Ling Xuan tiba-tiba bergetar hebat di tangannya, lalu terlepas begitu saja. Benda itu terbang ke arah Tianshu, berputar di udara, lalu jatuh sujud di kakinya seolah mengakui tuan baru. Semua orang ternganga. Bahkan Ling Xuan, yang biasanya tenang, kehilangan kata-kata. Ini tidak mungkin. Qin Wuyu tersenyum samar. Sekarang kau lihat, bahkan pedang roh menolakmu, tapi memilih bocah ini. Karena ia adalah kehampaan Dao, semua jalan akan mengalir padanya. Ling Xuan terdiam lama, lalu tertawa getir. Baiklah, aku akan mengingat wajahmu, Mo Tianshu. Suatu hari, aku akan menguji dengan tanganku sendiri apakah kau benar-benar poros semua Dao atau hanya kebetulan murahan. Ia memberi isyarat, lalu seluruh rombongan Sekte Baihe pergi meninggalkan desa. Setelah mereka pergi, desa hening. Semua mata tertuju pada Tianshu. Bocah itu menunduk, menggenggam tangannya sendiri dengan bingung. Aku tidak ingin semua ini terjadi. Kenapa mereka terus datang padaku? Lan Yuerong berlutut, memeluk Tianshu erat. Karena kau bukan bocah biasa, Tianshu. Tapi jangan takut, selama aku di sisimu, kau tidak sendirian. Dari kejauhan, Bai Chenchui kembali muncul, duduk santai di atas pagar. Ia tertawa pelan, matanya menyipit penuh rahasia. Bagus, dunia sudah mulai berguncang, satu persatu sekte akan datang, bukan hanya kabut hitam atau Baihe, dan saat itu tiba, bocah yang mereka buang akan duduk di singgasana yang tak bisa dijangkau siapapun. Malam itu, Tianshu menatap langit berbintang. Di dadanya tumbuh rasa asing, keinginan untuk melindungi orang-orang yang ia sayangi. Ia belum tahu bagaimana, tapi jauh di dalam kehampaannya, sebuah jalan baru mulai terbentuk. Kabut malam menyelimuti pegunungan Fenglan ketika tubuh mungil Yan Luo duduk bersila di atas batu hitam. Tubuhnya bergetar kecil, namun dari setiap pori-porinya keluar cahaya samar yang menyala seperti bintang. Energi spiritual dalam jumlah besar masuk ke dalam dirinya tanpa terkendali, seolah langit dan bumi bersaing untuk menuangkan kekuatan ke tubuh bocah itu. Gu Yue mendekat dengan napas tertahan. Ia bisa melihat bahwa lingkaran formasi alami muncul di bawah kaki Yan Luo, padahal anak itu belum pernah mempelajari satupun teknik formasi. Mustahil, dia bahkan belum genap berusia setahun, tapi tubuhnya sudah menjadi wadah bagi hukum langit, gumamnya dengan suara bergetar. Sementara itu, jauh di lembah, beberapa mata lain ikut mengamati. 3 sosok berjubah kelabu dari sekte langit suram menatap dari bayangan. Anak itu menyerap energi lebih cepat dari siapapun yang pernah lahir di 9 alam. Jika dibiarkan tumbuh, dia akan menjadi ancaman besar bagi semua sekte. Ujar salah satu dengan nada dingin. Di sisi lain, suara tangisan bayi yang nyaring tiba-tiba pecah dari mulut Yan Luo. Tapi tangisan itu tidak biasa, seperti guntur yang menggema di seluruh pegunungan, membuat binatang buas melarikan diri dan bahkan para kultivator tingkat menengah ikut gemetar. Gu Yue segera menenangkan anak itu, menyalurkan sedikit kekuatan vitalnya untuk menyeimbangkan aliran energi. Tenanglah Yan Luo, jangan biarkan dunia ini menelanmu terlalu cepat. Bibirnya pucat, tetapi matanya penuh tekad. Pada malam yang sama, Dikang, tetua muda dari keluarga Di, menerima kabar dari salah satu informan mereka. Jadi, bayi itu selamat dan kini dijaga Gu Yue?
Keluarga Di tidak bisa membiarkan benih seperti itu tumbuh. Segera laporkan ke para tetua besar. Kabar tentang bayi yang ditinggalkan, tapi mampu menggetarkan langit perlahan menyebar ke berbagai wilayah. Sekte-sekte kecil mulai mendengar rumor dan masing-masing merasa tergoda. Apakah harus memburu anak itu atau mencoba mengklaimnya? Di kediamannya yang tersembunyi, Gu Yue menatap wajah Yan Luo yang tertidur pulas setelah kekuatan besar tadi mereda. Sepertinya, aku harus segera membawamu keluar dari pegunungan Fenglan. Jika tidak, mereka akan menemukan kita lebih cepat dari yang kuduga. Namun ketika ia hendak berdiri, angin dingin melintas. Di langit, cahaya merah menyala, membentuk simbol kuno yang menandakan peringatan sekte besar. Itu adalah tanda perburuan. Seketika, Gu Yue menyadari, berburu bayi yang disebut-sebut sebagai leluhur semua leluhur telah resmi dimulai. Ia menggenggam erat Yan Luo, menatap jauh ke dalam kegelapan. Kalau begitu, mari kita lihat. Siapa yang mampu lebih dulu merebut nasib bayi ini? Kalian ingin berburu? Maka bersiaplah, karena buruannya bukan sembarang mangsa. Dan di balik senyum, mungil Yan Luo yang tertidur, samar-samar tampak bayangan naga purba melingkar di atas tubuhnya. Langit dan bumi bergetar sekali lagi. Gu Yue akhirnya tiba di sebuah gua tersembunyi di balik tebing jurang. Nafasnya berat, tubuhnya penuh luka, dan pakaian robek akibat pertempuran sebelumnya. Ia menaruh Yan Luo di atas kain putih yang ia siapkan, lalu duduk bersila sambil menahan darah yang menetes dari mulutnya. Bayi itu menatapnya dengan mata emas yang jernih, tenang seolah tahu bahwa dunia sedang memburunya. Tatapan itu membuat dada Gu Yue bergetar. Aku bukan ayahmu, tapi entah mengapa aku merasa wajib melindungimu, gumamnya dengan suara parau. Di tengah kesunyian gua, Gu Yue mengeluarkan sebuah batu giok kuning kehijauan yang berkilau samar. Batu itu bukan benda sembarangan, melainkan peninggalan kuno dari keluarganya yang sudah lama hancur. Ia menekannya perlahan ke dada Yan Luo. Cahaya lembut mengalir, membentuk lingkaran runik. Aku tidak tahu rahasia apa yang tersembunyi dalam tubuhmu, tapi batu leluhur ini mampu menstabilkan energi siapapun yang memiliki garis darah luar biasa. Jika kau memang calon leluhur, semua leluhur, setidaknya kau tidak akan meledak karena kekuatanmu sendiri. Tiba-tiba, gua bergetar. Dari dalam tanah, akar-akar tua merambat keluar, membentuk lingkaran aneh. Suara lirih menyerupai mantra kuno terdengar samar. Gu Yue segera berdiri, pedang ditarik kembali ke tangan. Namun, bukan musuh yang muncul. Dari lingkaran itu, sosok perempuan berambut panjang keperakan, mengenakan jubah usang, perlahan menampakkan diri. Matanya kosong, seperti bukan manusia biasa. Siapa kau? Gu Yue menahan pedangnya di depan. Sosok itu tersenyum samar. Aku hanyalah penjaga dari generasi lama. Bayi itu adalah pewaris garis darah yang bahkan surga pun takut akui. Kau tidak bisa menghentikan takdirnya. Gu Yue menggertakkan gigi. Takdir? Jika takdir berarti ia harus diburu dan mati di tangan orang-orang serakah, maka biar aku melawannya sampai akhir. Wanita itu menatapnya lama, kemudian beralih ke Yan Luo. Leluhur darah suci telah kembali, meski dalam wujud paling rapuh. Jagalah ia sampai waktu tiba. Dan ingat, saat matanya menatap penuh, semua alam akan bergetar. Setelah berkata begitu, tubuhnya lenyap, menyisakan aroma bunga yang tak dikenal. Gu Yue hanya bisa terdiam, keringat dingin menetes di pelipisnya. Di pelukan kain putih, Yan Luo tersenyum untuk pertama kalinya. Senyum polos seorang bayi. Namun, bagi Gu Yue, senyum itu lebih menakutkan dari semua musuh yang mengejarnya. Di malam yang gelap, Gu Yue menyalakan api kecil di dalam gua. Hanya cukup untuk menghangatkan bayi itu tanpa menarik perhatian. Suara angin malam yang merayap masuk dari celah tebing terdengar seperti bisikan roh yang memperingatkan akan bahaya. Yan Luo, meski masih bayi, tampak tidur nyenyak. Namun, di setiap tarikan napasnya, seakan ada gelombang halus yang memengaruhi udara di sekitar. Batu-batu kecil bergetar, tetesan air yang jatuh dari stalaktit tiba-tiba membeku sebelum menyentuh tanah. Gu Yue menatap dengan wajah serius. Seperti yang kuduga, kau bukan bayi biasa, bisiknya, lalu menutup matanya untuk bermeditasi, memulihkan kekuatan.
Tapi saat itu juga, ia merasakan aura asing merayap mendekat. Gu Yue langsung berdiri, menyiapkan pedang. Dari balik kabut gua, muncul 3 sosok berjubah hitam. Wajah mereka tertutup topeng kayu dengan ukiran aneh. Penjaga jurang senja, kalian sampai mengejar bayi ini juga? Gu Yue mendesis. Salah satu sosok itu berbicara dengan suara berat, bukan sekadar bayi. Ia adalah benih bencana yang ditakuti langit. Serahkan padamu hanya akan memperpanjang penderitaan. Gu Yue menegakkan pedangnya, menyalakan formasi pelindung tipis di sekeliling bayi. Kalau memang ia bencana, biarkan aku yang menanggungnya. Kalian tidak akan menyentuhnya. Pertarungan pun pecah. Pedang Gu Yue beradu dengan cakar hitam salah satu musuh. Percikan energi menghantam dinding gua. 2 sosok lainnya mencoba menyusup ke arah bayi. Tapi formasi yang dibuat Gu Yue meledakkan gelombang cahaya, memukul mundur mereka. Di tengah benturan itu, mata Yan Luo perlahan terbuka. Untuk pertama kalinya, emas di matanya bersinar terang, seperti 2 matahari kecil. Aura dahsyat menyapu ruangan, membuat semua orang, termasuk Gu Yue, tertegun sesaat. Sosok berjubah hitam menjerit, tubuh mereka gemetar hebat. Ini mata leluhur? Mustahil. Bagaimana bisa bangkit sedini ini? Gu Yue menoleh pada bayi itu, wajahnya pucat. Kau bahkan belum bisa berbicara, tapi sudah menampakkan kekuatan segila ini. Yan Luo hanya menatap tenang, lalu kembali menutup matanya, seolah kelelahan. Namun, aura yang ditinggalkannya cukup untuk membuat 3 penjaga itu mundur ketakutan. Mereka akhirnya melarikan diri ke dalam kabut, meninggalkan ancaman samar. Kami akan kembali. Bayi itu tidak boleh hidup. Gu Yue berlutut, tubuhnya goyah, tapi tangannya tetap menutupi Yan Luo. Mereka benar-benar gila, tapi sekarang aku yakin. Kau bukan sekadar pewaris garis darah, kau mungkin sesuatu yang lebih dari itu. Dalam gua yang hening, api kecil berkerlap-kerlip menerangi wajah polos Yan Luo. Di luar sana, berita tentang mata leluhur yang bangkit pasti akan segera menyebar ke seluruh sekte besar, dan perburuan sejati baru saja dimulai. Kabar tentang mata leluhur menyebar lebih cepat dari angin badai. Di puncak gunung bersalju, lonceng kuno sekte es abadi berdentang sendiri, pertanda bahwa ramalan yang mereka jaga ribuan tahun telah tersentuh. Para tetua berkumpul di aula, wajah mereka pucat. Ramalan berkata, jika mata leluhur kembali, 3 alam akan terguncang. Apakah ini awal dari bencana? Salah satu tetua berbisik. Di sisi lain benua, di laut timur yang luas, naga tua bermata biru membuka kelopak matanya yang selama ini tertutup. Ombak bergolak hanya karena satu helaan napasnya. Mata itu ternyata muncul lagi. Dan kali ini dalam tubuh seorang bayi manusia, gumamnya. Di lembah hitam, sekte yang terkenal haus darah, para murid bersorak kegirangan. Kalau benar bayi itu memegang kekuatan leluhur, sekte kita harus segera memburunya. Bayangkan betapa dahsyatnya bila mata itu kita jadikan milik kita. Sementara itu, di kedalaman hutan purba, seorang pertapa tua sedang menulis di atas kertas bambu. Saat mendengar kabar itu dari burung utusan, tangannya bergetar, tinta menetes, merusak naskahnya. Tidak, segel lama akan runtuh lebih cepat dari yang kuduga. Kegemparan itu bahkan sampai ke ranah dewa-dewi yang tersembunyi. Di langit, cahaya aurora berkedip dan suara samar terdengar. Benih kekacauan telah lahir. Siapakah yang berani melindunginya? Namun, di tengah hiruk-pikuk dunia, Gu Yue tetap menyembunyikan diri bersama bayi Yan Luo. Ia memilih gua demi gua, lembah demi lembah, terus berpindah agar tak mudah dilacak. Tapi ia tahu, terlalu banyak mata kini mengawasi mereka. Suatu malam, saat Gu Yue mengatur napas, tiba-tiba langit bergetar. Dari kejauhan, ia melihat obor-obor bergerak menuju lembah tempat mereka bersembunyi. Bukan hanya satu kelompok, melainkan 3 sekte sekaligus. Cepat sekali, mereka sudah bisa melacakmu, gumam Gu Yue sambil menatap Yan Luo yang tertidur. Bayi itu tampak begitu damai, kontras dengan dunia luar yang kini ingin membunuhnya. Gu Yue meraih pedangnya. Kalau begitu, biarlah mereka tahu. Aku, Gu Yue, akan berdiri menghadang siapapun yang mencoba menyentuh anak ini. Dari balik kabut, ratusan sosok mulai mengepung lembah. Di atas langit, bendera-bendera sekte besar berkibar. Aura para kultivator tingkat tinggi menghancurkan pepohonan sekitarnya.
Namun tepat saat langkah mereka hampir mencapai gua, tanah bergetar. Dari dalam tubuh Yan Luo, cahaya emas memancar sekali lagi. Tak ada tangisan bayi, hanya keheningan aneh, diikuti bisikan gaib yang menembus hati setiap orang. Aku tidak memilih dilahirkan, tapi sejak aku ada, dunia akan bertekuk lutut. Semua orang membeku, bahkan Gu Yue sendiri. Aura bayi itu menyelimuti langit malam, membuat bintang-bintang seakan bergetar di jalurnya. Kabut lembah seakan terbelah oleh teriakan para kultivator. Dari 3 arah, murid-murid sekte besar melangkah maju, membawa formasi perang yang telah disiapkan. Obor-obor mereka menyala, membuat bayangan panjang menari di dinding gunung. Gu Yue berdiri di depan gua, pedang hitamnya berkilau tipis di bawah cahaya api. Siapapun yang melangkah lebih dekat hanya akan menemukan kematian. Seorang tetua dari sekte api langit maju, janggutnya berkibar diterpa angin panas yang ia bangkitkan. Gu Yue, bayi itu bukan milikmu. Kau tahu betul bahwa mata leluhur tak bisa dibiarkan di tangan seorang buangan seperti dirimu. Gu Yue mendengus. Buangan? Kalau aku memang buangan, berarti aku tak terikat pada aturan kalian. Kalian ingin mengambil bayi ini? Silakan. Tapi kalian harus melewati mayatku lebih dulu. Dengan aba-aba keras, formasi serangan pun aktif. Tombak-tombak energi melesat dari segala arah, menerangi langit malam seperti hujan meteor. Gu Yue melompat ke depan, pedangnya berputar, memecahkan cahaya itu menjadi pecahan api yang jatuh membakar pepohonan. Namun jumlah musuh terlalu banyak. Belasan kultivator tingkat menengah mengepungnya, mengunci gerakannya. Gu Yue menggeram, tubuhnya berlumur luka dalam waktu singkat. Tapi matanya tetap tajam, tak mundur sejengkal pun. Di dalam gua, bayi Yan Luo membuka matanya setengah seakan terbangun oleh keributan. Cahaya keemasan samar keluar dari pupilnya, tapi ia masih terlalu lemah untuk benar-benar bangkit. Tiba-tiba dari langit datanglah sosok berjubah putih, berdiri di atas pedang terbang. Suaranya bergema seperti lonceng purba. Berhenti, siapa yang berani menodai ramalan leluhur? Semua sekte terdiam. Orang itu adalah Mo Tianhan, murid inti dari sekte surga Hening, salah satu sekte tertua yang dihormati seluruh daratan. Gu Yue sempat terkejut. Kau juga datang untuk merebutnya. Mo Tianhan menatap Gu Yue dan bayi Yan Luo dengan sorot tajam. Aku datang bukan untuk merebut, melainkan untuk memastikan. Jika benar mata leluhur berada di bayi itu, maka dia harus dijaga, bukan dibantai seperti binatang. Tetua dari sekte api langit mendengus marah. Omong kosong, kalau anak itu tumbuh besar, bencana menanti. Mo Tianhan mengangkat tangannya, menurunkan tekanan spiritual yang membuat tanah bergetar. Kalau begitu, coba sentuh dia di hadapanku. Lihat siapa yang berani. Hening menyelimuti lembah. Aura Mo Tianhan yang kokoh membuat bahkan para tetua urung melangkah. Gu Yue menggenggam pedangnya lebih erat, dadanya bergemuruh. Ia tahu kedatangan Mo Tianhan bisa berarti 2 hal. Penyelamat atau awal dari belenggu baru. Di tengah kebuntuan itu, bayi Yan Luo tiba-tiba tertawa kecil. Tawanya menggema aneh, bercampur dengan getaran spiritual yang membuat semua orang merinding. Dari langit, satu bintang jatuh menghantam puncak gunung di kejauhan. Semua orang menatap bayi itu dengan ngeri. Seorang murid sekte berbisik ketakutan. Apakah itu tawa seorang bayi atau tawa leluhur yang bangkit kembali? Dentuman bintang jatuh masih bergema, getarannya membuat bebatuan runtuh dari tebing. Para murid sekte gemetar, wajah mereka pucat. Aura aneh dari tawa bayi Yan Luo membuat bahkan formasi pelindung spiritual retak-retak. Mo Tianhan menurunkan pedang terbangnya, berdiri di depan gua seakan menjadi dinding hidup. Tatapannya tajam menyapu seluruh sekte. Kalau kalian benar-benar murid jalan ortodoks, jangan bertindak seperti binatang liar. Bayi ini tak bersalah. Tetua sekte api langit meludah ke tanah, marah namun terpaksa menahan diri. Kau bicara seakan tahu segalanya. Mo Tianhan, apa kau siap menanggung dosa jika bayi itu membawa kehancuran? Mo Tianhan tidak mundur. Kalau itu benar terjadi, maka aku sendiri yang akan menebasnya. Tapi sebelum itu, siapapun yang menyentuhnya akan berhadapan denganku. Gu Yue menatap Mo Tianhan dengan sorot penuh keraguan.
Ia bisa merasakan ketulusan dalam kata-kata itu, tapi juga tahu betapa berbahayanya mempercayai murid inti dari sekte besar. Meski begitu, untuk saat ini ia tak punya pilihan lain. Kalau begitu, kita berdiri di sisi yang sama. Ucap Gu Yue lirih, pedang hitamnya bergetar seakan ikut menyetujui. Para tetua sekte lain saling berpandangan, ragu untuk maju. Dua sosok yang mereka kenal sebagai pembantai medan perang kini berdiri bersama. Bahkan sekte besar pun harus berhitung ulang sebelum menyerang. Namun, dari bayangan pohon jauh di belakang, sosok berjubah hitam tanpa lambang sekte apapun mengamati dengan mata merah menyala. Bisikan lirih terdengar, hanya bisa didengar angin malam. Anak itu benar-benar pembawa takdir. Hahaha, biarkan mereka menjaga. Pada waktunya, dialah yang akan membuka pintu. Sementara itu, bayi Yan Luo kembali terdiam, matanya menutup. Tapi di sekitar tubuhnya, cahaya samar terus berdenyut seperti jantung bumi yang berdetak. Mo Tianhan menoleh pada Gu Yue. Kita harus memindahkannya. Jika tetap di sini, sekte-sekte lain akan terus mengirim orang. Kau tahu tempat yang benar-benar tersembunyi? Gu Yue menggertakkan gigi lalu mengangguk. Ada, tapi jalan ke sana berlumur bahaya. Kalau kau ikut, jangan harap aku melindungimu. Mo Tianhan tersenyum tipis. Kau yang harus hati-hati. Aku tak suka berjalan di belakang orang yang tak yakin pada langkahnya. Kedua, sosok itu saling tatap, seolah pedang dan pedang saling menguji tanpa benar-benar bersentuhan. Di luar gua, sekte-sekte lain mulai berunding. Ada yang memilih mundur sementara, ada pula yang diam-diam mengirim pesan ke markas besar mereka. Lembah itu kini bukan lagi sekadar medan kecil, tapi titik awal badai yang akan melanda seluruh daratan. Di dalam gua, bayi Yan Luo tidur dengan tenang, sama sekali tak menyadari bahwa hanya keberadaannya sudah cukup untuk mengguncang dunia kultivasi. Malam itu, Gu Yue dan Mo Tianhan bergerak cepat meninggalkan lembah, membawa bayi Yan Luo yang terbungkus kain hitam. Kabut tebal menelan jalan setapak, seolah alam sengaja menyembunyikan mereka dari mata pengintai. Gu Yue memimpin, melangkah hati-hati melewati hutan yang dipenuhi pohon raksasa dengan akar menjalar seperti naga tidur. Suara serangga malam bercampur dengan desisan ular spiritual yang melata di ranting-ranting. Jalan ini jarang dilalui manusia, bisik Gu Yue. Semakin dalam kita masuk, semakin sedikit sekte yang berani mengejar. Mo Tianhan menoleh sekilas, waspada. Kalau mereka tidak berani masuk, berarti ada sesuatu yang lebih menakutkan di sini. Gu Yue tak menjawab. Ia tahu benar, hutan ini disebut wilayah rawa 1000 bayangan, tempat roh-roh buas dan binatang tingkat tinggi bersemayam. Langkah mereka terhenti saat kabut menebal. Dari kegelapan, cahaya merah kecil berkelip sepasang mata. Lalu, puluhan mata lain menyusul, mengitari mereka dalam diam. Serigala bayangan, desis Mo Tianhan mengangkat pedangnya. Mereka bisa mencabik tubuh kultivator tingkat menengah dalam hitungan napas. Gu Yue merapatkan kain yang membungkus bayi Yan Luo, lalu menancapkan pedangnya ke tanah. Aura hitam menyebar, membentuk lingkaran pelindung samar. Kita tak bisa bertarung terlalu lama, suara akan menarik musuh lain. Serigala-serigala itu mulai mendekat. Nafas mereka berat, gigi mereka berkilat oleh racun. Tapi sebelum mereka menyerang, bayi Yan Luo bergerak dalam gendongan Gu Yue. Mata bayi itu terbuka sedikit, menyala bagai bintang gelap. Seketika, serigala-serigala itu berhenti, tubuh mereka gemetar, lalu berbalik dan lari tunggang langgang ke dalam kabut. Mo Tianhan menatap dengan wajah tak percaya. Bayi ini, bahkan makhluk buas pun tunduk padanya. Gu Yue tidak menjawab, hanya menggertakkan gigi. Hatinya bergetar hebat, tapi ia menolak menunjukkan keraguannya di depan Mo Tianhan. Mereka melanjutkan perjalanan. Namun, ketenangan hanya bertahan sebentar. Suara langkah kaki cepat terdengar di belakang mereka. Dari balik kabut, sosok-sosok muncul, mengenakan jubah abu-abu tanpa lambang sekte. Pemburu bayaran, gumam Mo Tianhan, matanya dingin. Sekte besar sengaja menyewa mereka. Pemimpin para pemburu melangkah maju. Wajahnya penuh bekas luka. Serahkan anak itu, kami akan membiarkan kalian pergi. Kalau menolak, darah kalian akan jadi pupuk rawa ini. Gu Yue merasakan pedang hitamnya bergetar tak sabar,
seolah ingin menelan jiwa-jiwa di hadapan mereka. Tapi sebelum ia maju, Mo Tianhan sudah melangkah. Pedangnya terhunus, aura membelah kabut. Kalian memilih jalan mati. Di belakang, bayi Yan Luo tersenyum samar, meski matanya masih terpejam. Kabut malam berputar aneh, seakan ikut menyaksikan awal dari pertumpahan darah. Pedang Mo Tianhan berkilat, cahaya dinginnya menembus kabut. Satu langkah, ia sudah berada di depan pemimpin pemburu bayaran itu. Benturan pedang terjadi, suara logam memekik, percikan energi menyalak seperti petir di malam berkabut. Tubuh pemimpin pemburu terhempas mundur, namun para bawahannya segera maju mengelilingi Gu Yue dan Mo Tianhan dari segala arah. Gu Yue memeluk bayi, Yan Luo erat-erat sambil melafalkan mantra pendek. Aura hitam meletup dari tanah, berubah menjadi bayangan berbentuk tombak yang menusuk ke arah lawan-lawan. 3 orang pemburu roboh seketika, dada mereka tertembus, mata melotot dengan ketakutan. Namun sisanya justru semakin ganas. Mereka bukan orang sembarangan, semua adalah kultivator tingkat tinggi yang terbiasa memburu binatang spiritual dan bahkan manusia. Mo Tianhan, kau pikir bisa menghentikan kami sendirian? Teriak pemimpin mereka dengan tawa serak. Mo Tianhan menepis serangan, matanya menyala dengan aura membunuh. Bukan sendirian, aku hanya butuh pedang ini. Tiba-tiba, pedangnya berubah liar, memancarkan cahaya merah darah. Gu Yue terkejut. Aura itu bukan sekadar kekuatan pedang, itu adalah aura kutukan kuno. Pedang jiwa berdarah, kau, bagaimana bisa kau memilikinya? Bisik Gu Yue, hampir kehilangan kendali. Para pemburu juga gemetar, wajah mereka pucat. Pedang itu adalah legenda terlarang, senjata yang pernah meminum darah puluhan sekte ratusan tahun lalu. Konon, pemiliknya akan dikutuk menjadi haus darah, kehilangan kendali atas jiwanya. Mo Tianhan tersenyum samar, namun senyum itu dingin, bukan senyum manusia biasa. Sejak hari aku diasingkan, aku sudah memilih jalan ini. Pedang ini menuntunku dan aku menuntunnya. Yang mencoba menghalangi, mati. Dengan satu tebasan, kabut hutan terbelah dan puluhan tubuh pemburu hancur terpotong menjadi 2 bagian. Suara jeritan menggema lalu tenggelam dalam sunyi. Gu Yue menggenggam erat kain bayi Yan Luo. Mo Tianhan, apa kau masih manusia? Atau sudah menjadi bagian dari pedang itu? Mo Tianhan tidak menjawab. Matanya menatap jauh ke dalam kabut, seolah mencari musuh lain. Namun dalam sekejap, aura pedangnya surut dan ia kembali tenang, meski wajahnya tampak lebih pucat. Pemimpin pemburu yang masih hidup merangkak mundur, ketakutan. Kau iblis. Sekte-sekte akan memburu kalian sampai ke ujung dunia. Mo Tianhan menebas sekali lagi tanpa ragu. Tubuh pemimpin itu terbelah, darah menyiram kabut. Sunyi kembali menguasai hutan. Gu Yue hanya berdiri terpaku, hatinya dilanda badai keraguan. Mo Tianhan menoleh padanya. Jangan takut, selama aku masih hidup, tak ada yang bisa menyentuh bayi ini. Gu Yue menunduk menatap bayi Yan Luo yang justru sedang tersenyum samar, seolah menikmati pertumpahan darah barusan. Kabut ungu yang menyelimuti gunung Xuansha perlahan menipis, menyisakan cahaya redup dari bulan yang menggantung di langit malam. Di kaki gunung, para murid dari berbagai sekte berkerumun, wajah mereka pucat karena aura mencekik yang muncul sejak Gu Yingjin memasuki tahap pencerahan barunya. Mereka saling menatap, sadar bahwa lelaki yang dulu dianggap bayi terbuang kini benar-benar tak bisa lagi dibandingkan dengan siapapun. Di puncak, Gu Yingjin berdiri dengan tenang. Mata emasnya berkilat dan tubuhnya memancarkan aura keabadian yang membuat bahkan tanah di bawah kakinya bergetar. Ia mengangkat tangannya perlahan dan seketika muncul bayangan raksasa menyerupai leluhur berjubah putih. Bayangan itu bukan sekadar ilusi, ia adalah manifestasi dari semua leluhur yang terserap ke dalam jalur Gu Yingjin. Dari kejauhan, Xuan Qinghui melihat kejadian itu dengan napas tertahan. Dia benar-benar sudah melampaui leluhur tertinggi. Leluhur menjadi bayangannya dan dia menjadi leluhur semua leluhur. Katanya dengan suara bergetar. Namun, dari dalam jurang hitam di sisi timur gunung, terdengar raungan mengerikan. Lantai jurang retak, dan dari sana muncul sosok berkulit abu-abu dengan mata 3, mengenakan jubah kuno yang dipenuhi simbol langit. Gu Yingjin, kau adalah ancaman yang tidak boleh ada.
bahkan langit pun menolakmu, desisnya. Suaranya seperti campuran raungan binatang dan bisikan manusia. Sosok itu dikenal sebagai Tian Mo Jue, makhluk kuno yang dikurung selama jutaan tahun, salah satu sisa warisan kegelapan sebelum kelahiran dunia. Keberadaannya hanya tersisa dalam catatan kuno yang bahkan sudah dianggap mitos oleh sekte besar. Dan kini ia berdiri di hadapan Gu Yingjin. Gu Yingjin menoleh, wajahnya datar tanpa rasa takut. Aku sudah dilahirkan untuk ditolak, dibuang, dan dilupakan. Namun justru karena itulah, aku akan menunjukkan bahwa aku adalah yang tak bisa dihapus, bahkan oleh langit itu sendiri. Seketika tubuhnya diselimuti cahaya keemasan bercampur darah leluhur. Bayangan leluhur di belakangnya meraung, dan seluruh langit seolah membelah menjadi dua. Murid-murid di bawah gunung langsung berlutut, dada mereka terasa hampir pecah, hanya karena melihat pertempuran yang akan terjadi. Tian Mo Jue mengibaskan tangannya dan jurang hitam yang menganga semakin lebar menelan puluhan puncak gunung sekaligus. Bayangan hitam menjerit keluar, berupa tangan-tangan raksasa yang berusaha meraih Gu Yingjin. Namun, Gu Yingjin melangkah maju sekali, dan dalam langkah itu, tanah sepanjang 1000 li langsung retak, meledakkan semua bayangan hitam menjadi debu. "Aku bukan hanya bayi terbuang," seru Gu Yingjin, suaranya menggetarkan alam. "Aku adalah ujian yang diciptakan dunia ini untuk dirinya sendiri." Tian Mo Jue tertawa serak, namun matanya memancarkan kilatan serius. Untuk pertama kalinya sejak ia lahir, ia menemukan sosok yang membuatnya merasa ada ancaman nyata. Di sela semua itu, muncul sosok lain dari balik kabut, Liang Yuemei. Wanita itu, yang dulu berjanji setia pada Gu Yingjin, kini berdiri dengan mata berkilat aneh. Ada bekas tanda hitam di keningnya, seolah ia sudah disentuh oleh kekuatan Tian Mo Jue. "Yingjin," panggilnya lirih. Tapi dalam panggilan itu ada sesuatu yang janggal. Aura kegelapan mengalir di sekitarnya, membuat semua orang yang melihatnya terdiam, menunggu apa yang akan terjadi. Gu Yingjin memandangnya lama. Tidak dengan amarah, melainkan dengan sorot mata seorang yang sudah melihat segalanya. "Yuemei, bahkan kalau langit pun mengubahmu, aku tidak akan membiarkanmu hancur," katanya dengan suara rendah, namun penuh keyakinan. Sementara itu, Tian Mo Jue tersenyum dingin. "Bagus, mari kita lihat apakah kau mampu melawan langit, kegelapan, dan hatimu sendiri, wahai leluhur dari semua leluhur." Langit di atas gunung Xuansha bergemuruh, seakan dunia itu sendiri menahan napas, menunggu hasil pertempuran yang akan mengguncang semua alam. Langit di atas sekte Qiongxiao tampak merah seperti darah. Aura para dewa, leluhur, bahkan bayangan leluhur yang sudah lama mati, semua turun untuk menyaksikan peristiwa yang tidak akan pernah terulang sepanjang sejarah. Tianzhen berdiri di tengah pusaran cahaya, tubuhnya memancarkan sinar yang menusuk segala mata yang berani menatap. Leluhur-leluhur yang biasanya tak bisa disentuh bahkan oleh pemimpin sekte besar, kini gemetar di hadapannya. "Bayi yang dulu kalian buang, sekarang bukan hanya berdiri di hadapan kalian, tapi sudah melampaui segalanya," ucap Tianzhen, suaranya bergemuruh di setiap penjuru dimensi. Yuan Zixiang yang pernah menjadi musuh bebuyutan dan kini saksi paling getir hanya bisa berlutut. "Kau benar-benar leluhur dari semua leluhur," katanya dengan suara bergetar, matanya penuh penyesalan. Sementara itu, Xuanglan berdiri di belakang Qianzhen. Ia tidak lagi sekadar pelindung, melainkan pengikut sejati, tersenyum dengan kebanggaan yang tak bisa disembunyikan. Ribuan sosok, dari murid biasa hingga kaisar langit, berlutut serempak. "Hormati leluhur Qianzhen." Seruan mereka mengguncang realitas. Namun, Qianzhen tidak terjebak dalam kesombongan. Ia menatap ke arah langit yang runtuh, ke arah alam-alam yang bergetar menanti penguasa baru. "Aku tidak butuh disembah. Aku hanya ingin dunia ini berhenti membuang yang lemah, karena yang kalian sebut lemah bisa menghancurkan langit." Pernyataan itu menusuk hati banyak pihak. Beberapa menangis, beberapa terdiam, beberapa menyadari betapa sempitnya cara mereka menilai manusia. Tiba-tiba, cahaya merah di langit berubah menjadi emas murni. Sebuah jalan terbuka, jalan menuju asal mula semua Dao. Tianzhen melangkah, dengan setiap langkahnya dunia bergetar seakan seluruh eksistensi memberi jalan bagi dirinya. "Kemana kau akan pergi?" tanya Xuanglan. "Ke tempat di mana leluhur pun tak pernah bisa melangkah," jawabnya singkat.
namun menggetarkan jiwa semua yang mendengar. Para dewa mencoba mengikuti, tapi pintu itu hanya terbuka untuk Qianzhen. Bahkan leluhur tertinggi tidak diizinkan masuk. Sebelum cahaya menelannya, Qianzhen menoleh sekali lagi. Senyumnya samar namun penuh arti. Aku bukan lagi bayi yang kalian buang. Aku adalah awal dan akhir. Pintu tertutup. Alam semesta hening hanya tersisa gema kalimatnya yang abadi di setiap hati. Setelah itu, generasi demi generasi menyebut namanya, bukan hanya sebagai leluhur, tetapi sebagai mitos hidup yang mengubah nasib semua makhluk. Nama Qianzhen tidak lagi hanya sebuah nama. Ia menjadi hukum, menjadi dao, menjadi fondasi baru dunia. Di puncak gunung, batu nisan kosong berdiri. Tak ada jasad, tak ada abu. Hanya tulisan sederhana. Di sini pernah berdiri bayi yang kalian buang. Kini ia adalah leluhur semua leluhur. Legenda pun abadi, menggetarkan langit dan bumi untuk selamanya.